Bajak laut Jepang mendarat di Teluk Hanjuo, Tiongkok, dan maju ke utara menyapu provinsi Zhejiang, Anhui, dan Jiangsu. Dengan sedikit perlawanan sepanjang perjalanan mereka melakukan kekejaman yang keji. Kisah diawali diperlihatkan para prajurit bajak laut Jepang mengeksekusi prajurit Kekaisaran Ming, dan lalu tiba-tiba datanglah biksu Shaolin menyelamatkan prajurit Kekaisaran Ming tersebut. Setelah biksu tersebut menghabisi prajurit bajak laut Jepang, pimpinan bajak laut tanpa basa-basi langsung menembak biksu tersebut sampai wafat. Adegan beralih diperlihatkan para biksu yang beristirahat dikejutkan dengan penemuan banyak sekali mayat yang mengapung di kali yang dikarenakan kekejaman bajak laut Jepang. Lalu terdengar suara gerombolan orang yang ternyata para penduduk yang tersisa tengah dikejar-kejar bajak laut, dan pertempuran pun tak terhindarkan. Sebut saja ia Wu Jue dan yang ini Wu Zheng. Ketika Wu Zheng hendak menghabisi pimpinan bajak laut, Wu Jue mencegahnya. Ketika Wu Zheng hendak pergi, pimpinan bajak laut tersebut mengucapkan kata-kata yang bikin Wu Zheng mangkel dan kemeropok. Dan inilah yang terjadi. Adegan beralih diperlihatkan pimpinan besar bajak laut Jepang sedang nulis huruf Jepang di badan adiknya yang dibunuh oleh Wu Zheng. Lalu keesok harinya, Tony, sebut saja pimpinan bajak laut besar, merancang strategi saat upacara kematian adik Tony untuk balas dendam. Ketika Wu Jue dan rekan-rekan berlatih, datanglah tangan kanan Tony dan prajuritnya ke tempat persembunyian Wu Jue dan para warga sipil lainnya, lalu menyerang para biksu. Singkatnya, para biksu memenangkan pertempuran tersebut. Lanjut cerita, Wu Zheng dan dua biksu menyusup ke markas bajak laut Jepang guna menyelamatkan warga sipil yang ditawan. Ketika Wu Zheng berjalan pergi, satu ronin bajak laut curiga. Dan nasib bagus Wu Zheng tidak ketahuan saat dicek. Akan tetapi nasib bagusnya Wu Zheng tidak lama, karena ia tidak tahan melihat kekejaman ronin tersebut. Lalu tanpa basa-basi, Wu Zheng menebas leher salah satu ronin tersebut, dan pertempuran pun tidak bisa dielakkan lagi. Terlihat Wu Zheng kewalahan melawan para prajurit bajak laut. Dan tiba-tiba datanglah Wu Jue untuk membantu. Singkatnya, Wu Zheng, Wu Jue, dan warga sipil yang ditawan berhasil selamat, tapi tidak dengan 4 biksu rekan Wu Zheng. Lanjut cerita, 4 biksu yang masih di markas bajak laut dibunuh Tony, dan mayatnya diantar ke tempat persembunyiannya Wu Jue dan Wu Zheng, yang membuat Wu Jue dan Wu Zheng mangkel dan kemeropok. Disinilah mulai pertempuran biksu Shaolin vs bajak laut Jepang. Singkat cerita, Wu Jue, Wu Zheng, dan rekan-rekan gotong royong bersama penduduk sipil yang tersisa untuk membuat perangkap menyambut bajak laut Jepang yang akan menyerbu tempat persembunyian Wu Jue. Tak lama dari itu terlihat rombongan bajak laut sampai di tempat Wu Jue, dan pertarungan pun tak terhindarkan.
Terlihat Wu Jui dan Wu Jeng dan rekan-rekan lainnya menghadapi kelompok bajak laut yang tiada habisnya. Singkat cerita, tersisalah biksu pengecut yang kabur dari pertempuran pulang ke kuil Shaolin sambil minta maaf ke Shifu bahwa Wu Jui dan rekan-rekan gugur dalam pertempuran dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, timbalah ilmu lari sedalam-dalamnya daripada menghadapi jumlah lawan yang tak seimbang itu. Dan saya terima kasih Bray yang udah mau mampir ke cerita alur film saya yang ala kadarnya ini.